Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita dan sehat, di dalam melanjutkan kembali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Yakobus pasal 1 ayat 26. Demikian dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri khas dari sebuah ibadah adalah penyembahan, pemujian. Dan setiap orang yang beribadah pasti akan diajak untuk menyembah dengan mengangkat pujian-pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi, kita mengucapkan iman kita, dan kita membaca firman Tuhan. Di dalam banyak hal itu menjadi salah satu ciri khas dari setiap ibadah-ibadah orang Kristen. Tetapi saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, kalau kita orang yang mengaku rajin beribadah, tentu mulut kita sudah kita pakai untuk menyembah, untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mulut kita sudah kita pakai untuk mengatakan sesuatu yang baik, mengatakan kabar baik, dan mengungkapkan kasih karunia kita, kasih karunia Tuhan kepada kita, mempersaksikan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan kepada banyak orang yang mendengarkan kita. Itu sebabnya Yakobus menasihatkan kita, kalau kita sudah menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, seharusnya seperti itulah juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulut yang kita pakai ini kita juga gunakan untuk menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan kabar yang baik, menyampaikan apa yang benar, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita tidak menguasai mulut kita, mulut yang kita tadinya pakai menyatakan sesuatu yang baik itu, kemudian kita juga pakai untuk mengutuki orang, kita juga pakai untuk mendoakan supaya orang mengalami musibah, kecelakaan, penderitaan, dan lain-lain. Kita pakai untuk mengata-ngatai, untuk berbohong, untuk memfitnah, atau sesuatu yang buruk di mata Tuhan. Maka sia-sialah segala sesuatu yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah kita, karena Tuhan mau supaya mulut ini menjadi saluran sesuatu yang baik, tidak dengan sesuatu yang juga keluar dari mulut itu sesuatu yang tidak baik. Kita harus mampu menguasai. Kita harus memberikan mulut kita ini dipakai oleh Tuhan, jangan dipakai oleh si iblis, oleh si jahat, oleh dosa, sehingga dari mulut kita yang sama ini keluar berkat, tapi juga keluar kutukan-kutukan. Inilah yang mau dikritisi oleh Yakobus
kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Di satu waktu dia memuji Tuhan, tapi di waktu yang lain dia mengutuki temannya, dia tidak berpihak kepada kebenaran. Maka apapun yang dia lakukan di dalam ibadah-ibadahnya untuk meninggikan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tuhan menganugerahkan seluruh organ tubuh kita ini untuk dipakai oleh Tuhan, untuk kita tundukkan kepada kehendak Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengendalikannya, kita harus menguasainya, kita harus menguasai lidah kita ini, kita harus menundukkannya kepada kehendak Tuhan, supaya jangan di waktu yang bersamaan atau di waktu yang berbeda kita juga menundukkannya kepada si jahat, menundukkannya kepada si iblis, kepada maksud-maksud yang tidak baik untuk sesamanya. Maka kita harus mengekangnya, kita harus mengendalikannya, kita harus menguasainya, saudara-saudari, supaya apa yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah kita itu tidak sia-sia, tetapi itu betul-betul berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kita menjadi hamba kepada Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan saja. Lidah kita, mulut kita, setiap perkataan kita, mari kita kendalikan dan kita tundukkan hanya kepada Tuhan saja. Janganlah itu dipakai oleh si iblis untuk menyampaikan isi hatinya yang akan menjadikan kita jatuh ke dalam berbagai dosa dan kesalahan yang menyakiti, yang menghancurkan suasana hati dan pikiran teman-teman kita, yang mengutuki mereka dan yang membuat mereka menjatuh di dalam berbagai rasa karena aib mereka kita ungkapkan, karena kita fitnah atau karena kita katakan sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ibadah kita bukanlah hanya jatuh di pada hari Minggu saja. Kita beribadah tidak hanya pada hari Minggu saja, tapi setiap hari kehidupan kita dari Senin sampai hari Minggu, kita sesungguhnya sedang di dalam ibadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita bukanlah hanya ibadah bersekutu dan berdoa dan datang ke gereja, tapi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perkatakan, itu adalah bagian dari ibadah kita. Itu sebabnya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itu juga menentukan maka ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Yakobus mengingatkan kita untuk kita mengekang lidah kita, supaya kita yang beribadah itu tidak sia-sia. Karena dengan menguasai mulut, dengan menguasai perkataan, kita juga sedang beribadah yang benar kepada Tuhan. Dalam bekerja, dalam berkegiatan, dalam apapun yang kita lakukan, marilah mulut kita ini kita pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang. Orang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Itu sebabnya hati-hatilah menggunakan apa yang kita katakan. Hati-hati menggunakan lidah kita, hati-hati menggunakan mulut kita. Mari segala sesuatu yang kita keluarkan, kita katakan dan kita ucapkan menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi banyak orang, sehingga Tuhan berkenan untuk hidup dan kehidupan kita, dan hidup kehidupan kita ini menjadi ibadah yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami bagaimana kami memelihara ibadah kami yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan kami dari hari Senin sampai hari Senin kembali. Bahwa seluruh hidup dan kegiatan, aktivitas, perkataan dan ucapan kami juga adalah bagian dari ibadah kami yang sejati kepada Tuhan. Makanya Tuhan, kiranya kami mampu mengekang dan menguasai lidah dan perkataan kami, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, tidak baik, kata-kata kutuk, kata-kata yang menjatuhkan saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itu yang menyertai berkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Horas.